أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا
yahillu lakum لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Wa in nun sukun bertemu dengan hamzah dinamakan dengan idhar halqi. Cara bacanya, nunnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi n-nya. Wa in jadi cukup ditekan saja tanpa harus ditahan. Wa in ro-nya dibunyikan secara tebal karena ro-nya berharokat fathah dengan posisi pangkal lidah naik ke langit. Aradtum, dal sukun bertemu dengan ta yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham mutajanisen karena dal sukun dengan ta makhrajnya sama tetapi berbeda dari segi sifatnya. Dal sukun dengan ta ini tempat keluarnya sama-sama dari lisan, ya, huruf lisan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah dari segi sifatnya. Cara bacanya, ro-nya langsung masuk ataupun dileburkan ke dalam huruf ta dan masuknya adalah kamil tanpa tersisa daripada makhraj dal. Aradtum. Jadi yang dibaca itu ro-nya langsung masuk ke ta seolah-olah dal ini tidak ada, ya. Aradtumustibada. Ini ada ba sukun terdapat di pertengahan kalimat, dinamakan dengan qalqalaf surah. Cara bacanya, ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Tibada.
tibda, ada bunyi be tapi tidak terlalu kuat. Kemudian da dibaca panjang 2 harokat, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Zauji ada waw sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harful lin, cara bacanya dilembutkan saja. Jimma ada harokat tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya tanwinnya langsung dimasukkan ke dalam huruf mim ataupun dileburkan dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Zaujim, maka ka dibaca panjang 2 harokat, ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Kemudian zauji ini pun dibaca secara lembut sama seperti yang di belakang, yaitu namanya harful lin. Kemudian jiwa ada harokat tanwin menghadapi dengan waw yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya tanwinnya langsung dimasukkan ke dalam waw dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Zaujiu. Jadi jangan dibaca jin ya. Jadi tanwin ini tidak lagi dibaca, tapi kita lebih fokus kepada waw ya dengan cara didengung. Wa a dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf mad yang terdapat pada hamzah di awal kalimat. Maka ini dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal itu adalah mad pengganti hamzah. Ya, dibacanya sama seperti mad tabi'i yaitu 2 harokat. Kemudian taitum ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ini juga dinamakan dengan harful lin, cara bacanya dilembutkan saja. Kemudian tum'i ada mim sukun bertemu dengan hamzah, maka ini dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi idharnya dibunyikan secara jelas, sementara syafawi adalah bibir. Nah, huruf bibir yang semestinya huruf idhar syafawi adalah 2, yaitu fa dengan waw ya, yang menjadi huruf bibirnya. Namun di sini adalah hamzah, maka hamzah ini adalah huruf yang diikutkan ataupun dikaitkan dengan huruf yang 2 tadi. Maka cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas. Wa ataitum ya. Jadi tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja. Ihda ini ha kecil ya. Jadi sifatnya adalah hamas. Cara bacanya didesiskan angin yang agak samar-samar. Ya. Atau ha kecil ini biasa dikenal dengan ha pedas karena ada suara yang kepedasan ya. Da dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf mad yang berbentuk dengan harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian hunna ada tasydid di huruf nun. Ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya didengungkan. Hunna, haknya dimasukkan ke dalam huruf nun ataupun dileburkan dengan cara ditahan lebih kurang 2 harokat. Kemudian qiyanta ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka ini dinamakan dengan ikhfa aqrab karena makhraj nun dengan ta itu saling berdekatan. Cara bacanya nunnya disamarkan siap-siap menuju ke huruf ta. Qiyanta dengan cara didengungkan, namun dengungannya sedikit karena antar makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan. Qiyanta ya. Ta dibaca panjang 2 harokat, ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahir. Kemudian ra, hukum bacaannya ditebalkan karena ra-nya berharokat fathah. Qintaran fa. Nah, di sini ada harokat tanwin
yang menghadapi huruf fa. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Cara bacanya, tanwinnya disamarkan, siap-siap menuju ke huruf fa dengan cara didengungkan. Namun antara samar dan dengungan itu seimbang karena awsat itu adalah pertengahan. Jadi tanwin ini pengganti daripada nun sukun. Jadi huruf nun dengan huruf fa itu posisinya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Karena nun posisinya ujung lidah, sementara fa posisinya adalah bibir bawah sebelah dalam. Qintaran fala, la dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Ta'khudhu juga dibaca panjang 2 harokat, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Kemudian untuk ta, ini hamzah ya, hamzah sukun, jadi dibacanya dengan cara ditekan dan bacaannya tipis. Ta'khudhu minhu, ada nun sukun menghadapi huruf H, ini dibacanya jelas ya, ataupun diizharkan nunnya. Karena nun sukun dengan H ini dinamakan dengan izhar halqi. Minhu cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kemudian syai'a, ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya dilembutkan saja. A dibaca panjang 2 harokat karena di sini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, maka berhenti di sini lebih utama. Jadi ketika mengwaqaf di sini maka a ini adalah mad aiwad, jadi tetap dipanjangkan 2 harokat, kemudian hilangkan 1 barisnya. Syai'a ya. Atakhudhu dibaca panjang 2 harokat, mad tabi'i zahiri. Nahu, hu ini juga dibaca panjang 2 harokat karena ada huruf mad yang terdapat pada hal dhamir. Tandanya sebelumnya harus huruf hidup dan sesudahnya tidak ada alif, maka ini dinamakan dengan mad shilah qasirah. Kemudian buhta dibaca panjang 2 harokat tanya karena mad tabi'i zahiri. Nawwa, tanwin bertemu dengan waw yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham bi gunnah, cara bacanya didengungkan. Nawwa ithmammu, mammu juga sama, yaitu tanwin menghadapi huruf mim yang bertasydid, ini juga dinamakan dengan idgham bi gunnah, cara bacanya didengungkan. Mubi dibaca panjang 2 harokat, mad tabi'i zahiri. Kemudian na di akhir ayat merupakan mad aiwad, cara bacanya na-nya dipanjangkan 2 harokat, kemudian hilangkan 1 baris. Mubina. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.